Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kuliah konseling behavioral. Dan pada bagian ini kita membahas kerangka model konseling kelompok bagian yang kedua. Ini tidak mendasarkan pada konseling dengan pendekatan atau model tertentu, tapi bisa diidentifikasi langkah-langkah yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum itu menyangkut hal-hal yang pokok yang lazim ditemui pada keseluruhan proses konseling. Konseling itu ada aktivitas pada tahapan pra-konseling, proses, dan juga pasca konseling. Lebih fokus pada yang berkaitan dengan proses, itu mesti ada bagian yang berisi pembinaan hubungan, sekalipun dalam sejumlah model itu memiliki tingkat perhatian yang berbeda. Ada yang sangat peduli, sangat perhatian terhadap pentingnya membangun hubungan, tapi ada yang menganggap tidak terlalu penting. Ya penting, tetapi itu bukan hal yang utama. Karena dianggap hubungan baik itu tidak cukup. Penting tetapi tidak cukup. Tapi ada yang menekankan bahwa justru perbaikan hubungan itu sebagai tangga awal menuju keberhasilan. Karena seseorang bermasalah itu karena gagal dalam membina hubungan. Lebih lanjut adalah eksplorasi situasi masalahnya, potensi-potensinya seperti apa. Ini dalam rangka peningkatan pemahaman, supaya orang memahami dirinya, memahami situasinya, memahami apa yang dihadapi. Jadi ada penajaman pemahaman, mesti arahnya ke sana. Lalu tahap kerja. Tahap kerja itu sifatnya pengubahan, karena pada akhirnya yang dibutuhkan itu berubah. Faham sesuatu tetapi tidak berubah, itu tidak ada maknanya. Orang bisa paham, orang bisa mengerti tentang bahaya satu zat tertentu. Tetapi kalau tidak bisa melepaskan dari ketergantungannya, itu ya tidak bermakna. Contohnya, kalau dari segi pemahaman, ya bisa jadi setiap orang itu paham tentang bahaya zat tertentu, ya yang paling rendah misalnya tembakau, kemudian yang lebih tinggi itu narkoba ketika digunakan secara salah, tidak mengikuti petunjuk medis yang benar. Orang paham, tetapi tidak bisa meninggalkannya. Semua siswa bisa paham tentang perlunya disiplin belajar, penjadwalan, bahwa itu penting. Tetapi belum tentu pemahaman itu mengarahkannya pada pengubahan yang berarti. Kerja itu lebih fokus bagaimana supaya pemahaman itu lebih lanjut bisa membuat seorang berubah. Bahkan kadang-kadang khususnya yang behavioral itu lebih mengutamakan pengubahan perilaku ini. Sekalipun kadang pemahaman itu belum sepenuhnya diperoleh. Situasi tertentu memang begitu. Yang penting mengubah orang meskipun tidak paham. Sebab kalau diterangkan, diuraikan mungkin tidak mengerti, tetap tidak paham, padahal pengubahan itu diperlukan, ya perubahan itu yang diutamakan. Seperti terhadap anak itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan yang mereka tidak perlu diberi pemahaman karena
diberi pemahaman pun belum bisa nangkap, tapi dibiasakan, nanti pada akhirnya, pada waktunya dia akan memahami. Pengubahan itu bisa berupa pembahasan, perencanaan, maka lebih lanjut adalah implementasi. Tahap kerja, memikirkan pengubahan, mendiskusikan pengubahan, itu dalam konteks pertemuan. Tapi pada akhirnya yang direncanakan, gagasan-gagasan yang telah disistematikan, itu harus diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Karena masalah yang terjadi sebenarnya adalah pada kehidupan sehari-hari, bukan di luar yang dibatasi oleh materi. Maka butuh implementasi. Kemudian untuk melihat keberhasilannya, dilakukan evaluasi. Ini kalau kita petakan proses umum, konseling, semua pendekatan. Terus nanti bisa diringkas. Atau dijabarkan lebih lanjut. Nah, secara umum, semacam ini. Kalau dikaitkan dengan langkah konseling kelompok, maka kegiatannya itu ada langkah pra, langkah tahap pendahuluan, itu berisi penyiapan dan penginformasian, kemudian pada prosesnya itu ada tahap formasi, tahap inisial, transisi, tahap kerja, dan konsolidasi, serta terminasi. Tahap pembentukan itu bisa didahului dengan screening dan seleksi. Jadi melihat di antara calon anggota itu yang layak, yang potensial untuk dilibatkan pada kelompok, itu melalui proses screening dan seleksi. Screening itu bukan mendiagnosis, tapi hanya memeriksa gejala-gejalanya seperti apa. Kemudian tahap inisiasi itu pemberian orientasi bagaimana proses kelompok, bagaimana mereka nanti akan bekerja, termasuk di dalamnya nanti ada kesepakatan pengembangan norma. Ini eksplorasi awal. Dari itu mungkin sebagian anggota itu ada rasa tidak percaya diri, ada keraguan-raguan, itu bagian dari kemungkinan muncul hal yang wajar semacam kecemasan atau menolak, bertahan, menjadi kurang terbuka, ragu-ragu. Nah, itu semuanya diselesaikan pada tahap transisi. Nah, karena kelompok itu kan awalnya dari komponen individu-individu. Untuk memadukan individu ini butuh proses. Itu bisa berawal dari kecurigaan, keraguan-raguan, kecemasan, tetapi nanti akan terbentuk. Nah, ini situasi yang kritis pada masa transisi ini yang harus ditangani. Kalau sudah terbentuk, sudah solid, baru masuk pada tahap kerja dengan tetap memperhatikan kohesivitas dan dengan adanya ikatan anggota kelompok yang kokoh itu bisa meningkatkan produktivitas. Setelah semuanya selesai, maka masuk pada tahap konsolidasi dan mengakhiri kelompok. Jadi kelompok itu dari terbentuk pada akhirnya dibubarkan. Itu akan berisi implementasi dan transfer belajar yang menjadi tanggung jawab setiap individu. Nah, baru masuk pada
tahap pasca kelompok yang diperlukan adalah ya, evaluasi, monitoring bagaimana perkembangan setiap anggota setelah melalui proses kelompok. Ini gambaran umum proses konseling kelompok. Kita bahas lebih lanjut tahap pra kelompok. Untuk menyelesaikan konseling kelompok, yang pertama bisa dipikirkan, dirancang, dilakukan adalah menyusun rencana. Kapan akan dilakukan, akan diselenggarakan, tema apa, dan untuk itu bisa diikuti dengan publikasi supaya nanti ada anggota yang daftar setelah mereka mengetahui ada kesempatan untuk mengikuti konseling kelompok. Lalu wawancara prakelompok terhadap individu. Setelah ada publikasi, kemudian ada sejumlah siswa, sejumlah anggota yang rencana ingin ikut, ingin bergabung, maka perlu wawancara pendahuluan. Dari wawancara pendahuluan ini, konselor bisa memutuskan apakah individu yang bersangkutan itu tepat, layak untuk masuk pada kelompok yang dimaksud ataukah tidak. Kalau ketemu yang terlalu cemas, kemungkinannya sulit untuk bekerja dalam kelompok, ya disarankan mengambil prosedur lain. Ingin masuk kelompok tapi temanya tidak sesuai, padahal ini topik yang sejenis, ya tentu disarankan pada aktivitas yang lain. Kecuali kalau kelompoknya itu memang kelompok yang terbuka untuk semua masalah, maka semua anggota bisa saja masuk. Dari itu, maka ditetapkan pemeriksaan dan pemilihan calon peserta. Dan mungkin juga bisa terjadi kan, yang ingin ikut itu banyak, maka perlu dijadwalkan pemilihan yang tahap 1 siapa saja, tahap berikutnya siapa saja. Lalu pengorganisasian rincian praktis untuk memulai kelompok. Nah, ini perlu ditetapkan pada akhirnya. Aktivitas itu akan dilaksanakan di mana, akan mengambil jenis atau tipe kelompok yang seperti apa, kelompok terbuka ataukah kelompok tertutup, lalu besarannya, anggota yang boleh ada itu berapa orang, lalu frekuensi dalam satu pekan itu berapa kali pertemuan, lalu setiap pertemuan itu berapa menit. Ini pengorganisasian rincian praktis yang sudah dilakukan oleh konselor pada taraf pra-kelompok. Lalu persiapan psikologis untuk tugas-tugas kepemimpinan. Perlu energi yang lebih dalam konseling kelompok, maka konselor sebagai pemimpin kelompok itu perlu memiliki kesiapan yang lebih prima untuk bisa mengelola proses kelompok. Lalu menyiapkan anggota untuk pengalaman kelompok yang sukses. Nah, informasi awal apa yang harus dipersiapkan, kemungkinan mereka akan bertemu dengan siapa saja, kesediaan. Mungkin kalau di sekolah siswa ini perlu izin dari orang tua, ini bagian dari penyiapan untuk mengikuti kegiatan kelompok. Selanjutnya masuk pada tahap awal. Ini sudah masuk pada kelompok. Kalau sudah bertemu dalam kelompok, yang pertama diperlukan adalah setelah sapaan, saling kenal, mengembangkan
aturan dasar atau norma kelompok. Beberapa aturan dasar bisa diinformasikan oleh konselor atau pemimpin kelompok, tapi sebagian besar lainnya diharapkan jadi kesepakatan dari anggota. Dalam hal ini, konselor jangan mendominasi pengembangan aturan, tapi galilah dimulai dari anggota. Lalu nanti bisa diseleksi aturan mana yang pantas dan tidak, yang manajeble dan tidak, yang logis dan tidak. Itu nanti bisa ditetapkan melalui kesepakatan. Lalu mengajarkan dasar-dasar proses kelompok, bahwa dalam kelompok itu mesti ada interaksi, dalam kelompok itu ada kerjasama, dalam kelompok itu ada berbagi. Lalu proses yang terjadi pada kelompok itu kadang-kadang ada kecurigaan, kadang bisa bekerja sama, ada yang menyenangkan. Ini bagian dari dasar-dasar proses kelompok yang perlu diberikan orientasinya bagi anggota, sehingga mereka nggak kaget dengan proses yang mungkin terjadi. Lalu menciptakan iklim untuk saling percaya dan aman. Komitmen untuk menjaga kerahasiaan, apa yang terjadi di kelompok tidak boleh keluar. Nah, ini harus menjadi kesadaran bersama, dan itu perlu dibangun sehingga setiap anggota itu merasa aman, nyaman untuk secara terbuka menyampaikan isu-isu pribadinya. Nah, kalau sudah saling percaya dan aman, maka anggota diharapkan menjadi terbuka, lebih terbuka terhadap diri maupun terhadap anggota. Lebih lanjut, mereka akan berbagi harapan. Anda menyampaikan harapan Anda terhadap proses kelompok ini, apa yang diharapkan bisa terjadi. Anggota juga bisa mengembangkan harapannya. Oh, ternyata proses kelompok itu seperti ini, maka saya bisa berharap untuk menjadi seperti ini. Dengan teman, saya bisa berharap untuk nanti bisa berbagi, saya berlatih. Ketika saya mencobakan sesuatu, saya bisa dievaluasi, saya dapat balikan. Nah, sesuatu yang diharap, dan pada akhirnya saya bisa mengubah apa yang tidak saya inginkan pada diri saya untuk mencapai apa yang lebih saya inginkan. Lalu membangun tanggung jawab anggota dalam interaksi, karena semua punya kebutuhan tertentu dan banyak kebutuhan itu yang sama, dan masing-masing itu perlu untuk memberi dan menerima untuk keperluan tumbuh bersama, menyelesaikan masalahnya bersama. Maka ini akan mengembangkan tanggung jawab mereka. Lalu membantu anggota mengembangkan tujuan yang konkret dan bermakna. Tadi sudah dijelaskan, kadang-kadang orang mengembangkan tujuan itu hanya umum saja, tetapi secara konkret itu seperti apa. Nah, ini dalam situasi kelompok itu bisa diperoleh. Lalu berurusan dengan ketakutan dan kerisauan anggota. Mungkin dalam kelompok itu ketemu anggota yang gayanya, sikapnya, perilakunya, cara bicaranya itu tidak diduga sama sekali. Itu mungkin mengganggu perasaannya. Itu perlu diselesaikan. Ada juga yang masih ragu-ragu untuk ini jadi saya kemukakan atau enggak. Kalau saya kemukakan ini menyinggung atau tidak, ini pantas atau tidak. Bagaimana nanti kalau tidak dapat perhatian, atau ini berarti membongkar rahasia saya, aib saya. Ini bagian dari ketakutan dan kerisauan ketika berada di antara anggota kelompok. Untuk ini perlu diselesaikan oleh pemimpin kelompok pada tahap awal proses. Lalu masuk pada tahap transisi. Ini mengajar anggota untuk mengenali dan mengekspresikan kerisauan mereka. Apa yang tidak enak
pada dirinya. Ini perlu apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya? Saya curiga, saya cemas, atau apa? Dan itu dilatih untuk diekspresikan, dikemukakan secara terbuka. Dan yang lain berlatih untuk menerima keadaan itu. Dan itu bisa saja terjadi dalam situasi di luar situasi konseling. Sehingga orang makin terampil untuk mengenali dirinya dan mengekspresikan apa yang ada pada diri. Lalu membantu mengenali sikap defensif dan cara menangani secara terbuka. Ada orang-orang yang tiba-tiba saja bertahan, menghindar dari topik pokok. Ini kan bagian dari defensif. Orang perlu diajar. Mungkin itu terjadi pada dirinya sendiri maupun terjadi pada orang lain. Yang lebih penting itu ketika ada kesadaran bahwa itu adalah satu bentuk sikap defensif, padahal itu akan mengganggu pertumbuhan pribadi, maka dibantu untuk menangani sikap yang demikian itu. Melihat tanda-tanda resistensi dan mengkomunikasikan bahwa hambatan itu alami dan sehat. Jadi dari defensif terkait dengan sifat defensif itu adalah gejala-gejalanya yang menunjukkan dalam proses itu seorang resisten, bertahan, menolak. Mestinya harus bicara, dia diam, tidak mau mengemukakan sesuatu yang mestinya dikemukakan. Itu kan tanda-tanda terjadi resistensi dalam proses. Nah, itu perlu diketahui oleh anggota dan pemimpin menjelaskan bahwa itu hal yang sifatnya alami dan sehat, bukan sesuatu yang tercela, aib, proses yang wajar dalam kelompok. Itu bisa jadi terjadi karena kepercayaan itu belum begitu tumbuh, tapi nanti kalau kepercayaan, kerjasama semakin bagus dan rasa aman semakin tinggi, maka anggota akan lebih terbuka. Mengajar anggota mengenali dan menangani konflik dalam kelompok. Dalam kelompok bisa terjadi konflik karena pendapat yang berbeda, karena ada yang mendominasi pembicaraan. Itu memicu terjadinya konflik. Bagaimana itu ditangani? Ini sekaligus membelajarkan anggota untuk menyelesaikan konflik di luar. Memberikan model cara menghadapi tantangan di kelompok itu, baik yang ditampilkan oleh pemimpin kelompok maupun anggota yang lainnya, itu menjadi model pembelajaran untuk seorang yang lain ketika seorang perlu menerima dan menghadapi apa yang harusnya dihadapi. Harus berbicara ketika tidak ingin berbicara, itu kan satu tantangan tersendiri. Mau berbicara tapi malu, itu kan tantangan tersendiri. Bagaimana mengatasi itu? Ini yang ditunjukkan oleh orang lain bisa menjadi model bagi yang lainnya. Dan juga berlatih. Dalam satu forum itu sering orang tanpa aktif waktu mendengarkan, tapi dicoba untuk berlatih satu keterampilan tertentu, itu biasanya saling tunjuk. Karena tidak adanya kesediaan untuk menghadapi tantangan mencoba sesuatu yang baru. Tapi kalau sudah ada yang memulai satu, mungkin yang lainnya itu nanti akan ikut. Di perkuliahan kan juga gitu, untuk bertanya saja orang biasa, mahasiswa saling tengok-tengok, yang lainnya ada yang mengajukan tangan, yang ngacung untuk bertanya atau enggak. Kalau enggak ada ya sudah diam aja. Tapi kalau sudah ada yang mulai, nanti yang lainnya bisa lebih lancar untuk melakukannya. Karena sudah ada model. Masuk pada tahap kerja. Tahap kerja ini dikelola dengan menekankan
bahwa perilaku peserta akan berubah hanya jika mereka mau berbuat. Intinya, tidak ada perubahan tanpa usaha berlatih, tanpa perbuatan nyata. Lalu pemodelan perilaku yang tepat, terutama dalam mereaksi dan menunjukkan hormat terhadap anggota. Nah, terutama model pokok itu ya, pemimpin, konselor, menunjukkan misalnya ada anggota yang sifatnya menyerang terhadap pemimpin kelompok, cara reaksi pemimpin kelompok yang tetap tenang, tidak kemudian terprovokasi oleh cara-cara yang tajam dan tetap menghargai hormat pada anggota, itu menjadi model perilaku untuk anggota. Oh, ternyata seperti itu cara menghadapi orang yang temperamental misalnya. Lalu mendukung kesediaan anggota untuk mengambil risiko berperilaku baru dalam kelompok dan dalam kehidupan sehari-hari. Mencoba perilaku baru itu ada risikonya. Ya, capek, ya malu, ya ragu-ragu, atau ada pengorbanan-pengorbanan lain. Nah, itu bisa terjadi baik dalam situasi kelompok, dalam konseling itu, maupun nanti implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Setiap pilihan itu sering ada risikonya. Berperilaku baru kadang-kadang harus meninggalkan perilaku yang lama. Misalnya saja orang ingin sehat harus meninggalkan makanan tertentu yang disukai. Itu kan bagian dari risiko. Nah, kalau ada kesediaan anggota untuk mengambil risiko semacam itu, mereka perlu mendapatkan dukungan. Berikutnya, memaknai pola perilaku konstruktif sehingga anggota ingin lebih terlibat dalam eksplorasi diri dan mempertimbangkan perilaku alternatif. Ketika ada pemikiran, ada gagasan, ada ide tentang perilaku baru, yang itu penting, namun selama ini terabaikan atau belum begitu diperhatikan. Kemudian anggota ingin memeriksa, melihat, mendalami lebih jauh. Maka mereka mulai mengeksplorasi, menjelajahi itu. Nah, ini perlu diberikan penjelasan makna dari pemahaman dan capaiannya itu. Dengan begitu nanti akhirnya bisa mempertimbangkan perilaku alternatif dari kebiasaan yang lama. Terakhir adalah merawat kohesivitas kelompok dan mengembangkan sistem reward. Kerjasama, kedekatan yang sudah terbentuk dalam kelompok ini perlu tetap dipertahankan, dan untuk itu suasana yang bisa meningkatkan, mempertahankan itu diupayakan, dan juga perlu dikembangkan pola-pola reward system, cara tindakan-tindakan tertentu yang penciptaan situasi yang bisa membuat mereka itu senang, akhirnya tetap kukuh untuk mau bersama di dalam kelompok. Misalnya, apakah perlu mengembangkan satu sistem hadiah simbolik di antara anggota ketika ada yang berhasil, atau secara berkala seperti itu.
Lalu bagaimana mengembangkan pola-pola selebrasi ketika seseorang anggota itu ada yang berhasil mencapai perubahan perilaku. Ini bagian dari upaya merawat kohesivitas kelompok dan pengembangan sistem reward. Apa yang dikemukakan semuanya ini terkait dengan tahapan kerja ini merupakan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum ini nanti harus dielaborasikan, dikaitkan, dikonfigurasikan dengan prinsip-prinsip yang ada pada model tertentu. Prinsip-prinsip ini terkait dengan tahapan kerja konseling kelompok behavioral, ya nanti akan mengelaborasi prinsip-prinsip ini pada tahapan kerja yang lazim pada konseling behavioral. Jadi prinsip-prinsip ini nanti sebagiannya ada yang masuk untuk diterapkan pada tahap assessment, pada tahap goal setting, pada tahap pemilihan dan implementasi teknik, maupun pada tahap evaluasi. Nah, secara spesifik, tahap kerja behavioral akan dijelaskan pada pertemuan yang lain. Kita lanjutkan dengan tahap konsolidasi dan pengakhiran. Yang pertama adalah memperkuat perubahan. Nah, perubahan itu harus dikukuhkan dan memastikan masalah yang belum terselesaikan untuk tetap dihadiri sebelum kelompok berakhir, agar tidak seperti kelompok arisan gitu. Kalau arisan itu yang sudah dapat itu terus tidak mau datang lagi, tapi yang tetap berkumpul itu yang belum datang aja. Nah, ini mengajak anggota itu untuk tetap komitmen dalam kelompok sampai semua masalah terselesaikan. Itu penting karena setiap orang juga bisa belajar dari orang lain bagaimana ia menyelesaikan masalahnya. Berikutnya adalah membantu anggota menerapkan hasil dalam kelompok di dunia nyata. Kan sudah latihan-latihan gitu. Nah, kelompok itu sebagai lab, sebagai miniatur masyarakat. Masalah yang sebenarnya itu terjadi di luar pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana hasil latihan di dalam situasi kelompok itu bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Perlu proses transfer untuk ini, dan itu sebagian anggota juga butuh bantuan untuk bisa melaksanakan transfer belajar yang benar. Lalu mendorong anggota mengembangkan rencana tertentu, mungkin dalam bentuk kontrak dan pekerjaan rumah, yang akan membantu mereka membuat perubahan yang diinginkan. Sudah mengambil keputusan yang diperkuat oleh anggota secara pribadi, konkretnya rencana perubahan atau rencana pengembangan diri ke depan itu seperti apa. Salah satu cara ya dengan memprogramkan homework atau
tindakan-tindakan ya dalam bentuk behavior contract, kontrak perilaku, yang semuanya akan mengarah pada perubahan yang diharapkan. Lalu memberikan umpan balik dan penataan kelompok sehingga semua anggota dapat memberikan dan menerima umpan balik. Nah, sistem ini dikembangkan dengan model yang diberikan oleh pimpinan, kemudian setiap anggota juga berlatih untuk memberikan maupun mengembangkan sikap yang tepat dalam menerima umpan balik. Hal lain adalah mendorong peserta mengekspresikan perasaan mereka terkait dengan pemutusan dan membantu mereka bekerja melalui kesedihan atau kecemasan terkait dengan perpisahan. Pada akhirnya kelompok itu harus bubar. Kalau mereka tetap tergantung pada kelompok ya juga tidak bagus. Kemandirian tidak tercapai. Proses yang wajar dari kelompok itu akan terbentuk pada akhirnya bubar. Kalau tujuan sudah tercapai ya bubar. Konseling juga begitu. Ketika semua masalah terselesaikan, maka bubar. Sejumlah anggota mungkin merasakan kesedihan atas pembubaran kelompok ini, pemutusan hubungan, akhirnya mereka tidak bertemu lagi, mereka tidak bekerja bersama lagi, masing-masing sudah harus memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Beberapa orang mungkin tidak siap atau merasa sedih untuk berpisah. Nah, ini sebagai satu proses yang wajar, maka anggota diminta untuk terbuka mengemukakan keadaan itu. Dan tentu dibicarakan bagaimana mengatasi masalah ini kalau hal ini mengganggu untuk proses kehidupan mereka selanjutnya. Lalu menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan bahkan setelah kelompok itu berakhir. Pada tahap awal, pada tahap inisial penormaan, itu sudah ada kesepakatan. Salah satu norma yang disepakati ialah menjaga rahasia anggota kelompok. Apa yang terjadi dalam proses kelompok tidak boleh diungkap di luar. Ini bersifat selamanya, bukan selama ada proses konseling saja. Ketika proses konseling sudah berakhir, mereka juga harus tetap punya tanggung jawab, komitmen untuk menjaga rahasia temannya, rahasia anggota yang lain. Memberikan kerangka evaluasi dampak perubahan dan menawarkan konseling pribadi lanjutan. Evaluasi itu jangan hanya terjadi di kelompok. Pada akhirnya setiap orang kan harus melakukan evaluasi sendiri. Karena setiap kali ada perkembangan baru, bagaimana itu ditinjau, itu dievaluasi. Kan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Ketika ada perubahan tingkah laku baru, dampaknya seperti apa? Pengaruhnya pada pribadinya seperti apa? Baik pikiran maupun perasaan, maupun interaksi sosialnya. Nah, apa yang perlu diperiksa, apa yang perlu dilihat untuk mengukur dan melihat kemajuan perilaku dari waktu ke waktu. Nah, kerangka evaluasi itu perlu diperkenalkan sehingga setiap orang bisa melakukan self-evaluation atas perkembangan perilakunya, dan juga pemimpin kelompok tetap terbuka untuk menyediakan konseling individu lanjutan bagi yang memerlukan. Mungkin saja setelah proses kelompok ada sebagian anggota yang memerlukan
konseling individual, maka ini perlu disediakan. Berikutnya adalah tahap pasca kelompok. Yang pertama adalah mengatur sesi tindak lanjut untuk retrospeksi. Setelah proses berakhir, semua tujuan tercapai, permasalahan semua anggota teratasi, bisa dirancang satu pertemuan setelah beberapa waktu anggota diberi kesempatan untuk mengimplementasikan hasil belajar mereka dalam proses kelompok. Ada pertemuan untuk melakukan kilas balik atas proses yang telah terjadikan selama mereka bekerja dalam kelompok. Lalu membantu anggota dalam kontrak berkelanjutan. Jadi kontrak perilaku yang berkelanjutan. Satu keterampilan itu kan kadang-kadang bersifat hierarkis. Yang satu keterampilan itu butuh dicapai sebelum pencapaian keterampilan yang lebih tinggi. Kalau langsung lompat itu mungkin berat. Tapi kalau diawali dari yang sederhana, semakin tinggi, ada informasi keberhasilan, itu akan menambah semangat. Melakukan satu langkah kecil berhasil, ditingkatkan, berhasil lagi, ditingkatkan. Nah, ini bisa ditempuh melalui model kontrak berkelanjutan dan mengembangkan program yang berorientasi pada program pengembangan keterampilan interpersonal. Mencari tahu rujukan khusus bagi anggota yang membutuhkan dan ingin konsultasi lebih lanjut. Tugas pemimpin kelompok. Hendaknya pemimpin kelompok itu mengetahui tempat rujukan kalau ada anggota yang membutuhkan berkenaan dengan permasalahan mereka yang spesifik, yang tidak mungkin ditangani oleh konselor karena memerlukan keahlian lain. Nah, informasi kemana mereka harus datang. Informasi tempat rujukan ini bisa bermakna dan ini penting untuk informasinya ada pada pimpinan kelompok. Lalu mendorong anggota untuk terus menemukan jalan pertumbuhan pribadi setelah berpisah. Hendaknya peningkatan kualitas diri, pertumbuhan pribadi itu diharapkan jadi motivasi yang melekat dan untuk terus-menerus anggota itu tidak putus untuk memperbaiki diri walaupun sudah tidak bersama anggota kelompok dan sudah tidak dalam pantauan konselor. Jadi kemandiriannya yang diharapkan menuntun mereka untuk mengembangkan program pertumbuhan pribadi. Terakhir, melayani secara individual bagi yang perlu bantuan dalam menuntaskan pengalaman kelompok. Kalau ada yang belum puas, ada sebagian atau sisa-sisa permasalahan yang masih perlu dibantu secara individual, maka konselor menyediakan waktu untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.